Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Eh, kita insya Allah akan memulai dari ayat ke-49, sebagaimana kelanjutan dari kajian kita kemarin. Tapi tadi pagi saya sebelum subuh mendengarkan Ustadz Nu'man ada seri Jesus in the Quran atau apalah, saya lupa. Ada poin yang menarik menurut saya yang berkaitan juga dengan pertanyaan Wan kemarin. Ada poin menurut saya penting. Yang pertama, Ustadz Nu'man mengaitkan antara kahlan, ya, menurut saya ini poin yang tidak saya temui di beberapa tafsir. Saya pikir itu adalah genuine ideas dari Ustadz Nu'man. Ya, kata kahlan, kahlan itu sebenarnya fully grown. Ya, jadi kahlan fully grown. Jadi kahlan adalah fully grown. Para ulama tafsir terjadi perbedaan. Kalau kita lihat perbedaannya itu mengaitkan antara usia 30 sampai 40. Jadi usianya begitu. Karena ini usia ini kemudian dikaitkan dengan awal diangkatnya beliau menjadi seorang rasul. Ya, perbedaannya itu di situ sebenarnya kalau kita perhatikan. Ya, jadi ada yang menyatakan dia menjadi nabi itu, ya, diangkat menjadi rasul, ada yang menyatakan usia 30, ya, ada yang menyatakan 33, pokoknya di bawah usia 40. Dan nanti akan ada yang juga menyatakan bahwa kahlannya ini nanti adalah, ini yang menarik dari Ustadz Nu'man, ya. Jadi para mufassir itu biasanya menafsirkan kahlan ini, jadi kan wayukallimun nas. Jadi kalimatnya itu Nabi Isa itu speaking, nah, gitu. Nah, dikaitkan dengan saat dia masih kalimatnya itu fil mahdi, ya, saat dia masih jadi al-mahdi, ini fil mahdi di ayat ini, ya. Jadi ini yang dianggap speaking yang pertama, kata para ulama. Ini yang pertama, oke, waktu kecil. Maka speaking yang kedua itu adalah, ini perbedaannya, ya. Saya pikir yang kedua adalah saat kahlan tadi, al-kahl, ya, fil mahdi wa kahla, kahlan. Oke. Kahlan ini dianggap yang kedua. Nah, bedanya adalah para mufassir yang kedua ini dikaitkan saat dia diangkat menjadi prophet, ya, saat beliau berdakwah atau berdakwah, itu pemahamannya. Tetapi ini mengalami kelemahan pendapat karena para ulama itu terjadi perbedaan kapan sebenarnya diangkat Nabi Isa itu menjadi nabi. Nah, itu yang jadi perbedaannya. Ada yang menyatakan saat usia 33 tahun, ada yang menyatakan saat usia 3 tahun, ada yang menyatakan saat usia 3 bulan. Nah, ini tadi perbedaan. Makanya kalimat kahlan ini meskipun dikaitkan dengan kalimat speaking atau wayukallimu itu, maka masih terjadi perbedaan di kalangan para ulama menyangkut kapan sebenarnya Nabi Isa berbicara kahlan ini. Ya, menurut saya jeniusnya Ustadz Nu'man adalah dia tidak mengaitkan itu dengan saat Nabi Isa masih ada di dunia saat itu, tapi kahlannya ini beliau tafsiri nanti, the second coming of Jesus Christ. Nah, itu yang menurut saya berbeda dengan mufassir yang lain, which is kalau kita pikirkan secara tafsir, boleh, karena memang terjadi perbedaan kapan diangkatnya beliau menjadi seorang nabi. Itu maksudnya. Saya katakanlah, kalau kita ambil bahwa Nabi Isa itu sudah jadi nabi since misalnya usia 3 bulan, maka memang kahlan make sense kalau dianggap sebagai nanti Nabi Isa will speak, ya, nanti second coming of Jesus Christ nanti. Jadi cara Ustadz Nu'man yang menyatakan kahlan itu adalah
nanti saat Nabi Isa itu datang untuk kali kedua ke dunia, itu juga tidak salah secara penafsiran. Ya. Dan terus terang, saya tidak kepikiran sama sekali ke arah sana, which is menurut saya good point dari Ustadz Nu'man. Ya. Yang apa namanya, saya juga tidak temui di beberapa tafsir, dan itu salah satu menurut saya anugerah dari orang yang melakukan tadabbur, ya, karena mungkin banyak baca lama, direnungi, akhirnya muncul begitu. Itu yang menarik, ya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya ini yang tafsir yang pertama kita skip ya dari Ustaz Nu'man, maka kahlannya ini kalau dari Ustaz Nu'man katakanlah, jadi kalau dari Ustaz Nu'man kahlannya itu nanti saat Nabi Isa itu datang lagi ke dunia ini, second coming. Nah, kapan second coming-nya? Saat Nabi Isa berusia segini, kahlan. Jadi nanti Nabi Isa turun itu usianya, lah ini ada banyak hadis yang mendukung itu. Karena nanti Nabi Isa diperkirakan memang usia segitu. Ya, between 30 to 40. Ya, jadi usianya segitu antara 30 sampai 40 tahun usianya. Wallahu a'lam. Lah, apalagi yang menguatkan Ustaz Nu'man menyatakan kahlan di sini adalah second coming of Jesus Christ karena ujung kalimat ini adalah wa minas sholihin. Menurut saya itu juga good point menurut beliau. Jadi yang pertama, wa yukallimun nasa fil kahdi, ini periode pertama ketika dakwahnya Nabi Isa karena sudah diangkat menjadi nabi. Apalagi poin beliau itu sangat kuat karena Nabi Yahya itu baru belajar Taurat, ya. Tetapi untuk Nabi Isa Allah sudah mengajarinya sejak awal. Jadi beliau sudah paham Taurat, tidak seperti Nabi Yahya yang harus belajar. Kalau kita perhatikan di surah Maryam, ya. Poin yang kedua, jadi ini adalah frase ini sudah menunjukkan Nabi Isa sudah menjadi nabi sejak awal, dan ini adalah tugas Nabi Isa di first coming. Nah, sementara kahlan itu adalah tugas Nabi Isa second coming. Ya, waktu nanti dia second coming di dunia ini. Yang menarik, ujung kalimat wa minas sholihin itu dikaitkan kali kedua Nabi Isa turun. Nah, kalau yang pertama wa yukallimun nasa fil mahdi ini, Nabi Isa bertindak sebagai seorang nabi, sementara yang wa kahlam minas sholihin, Nabi Isa tidak bertindak sebagai seorang nabi. Nah, itu poin yang menurut saya jenius, ya. Itu tepat menurut saya. Jadi yang wa yukallimun nasa fil mahdi ini Nabi Musa acting as a prophet. Okay. Sementara wa kahlan minas sholihin, dia tidak acting as a prophet, tapi as a sholihin. Kenapa? Karena tidak ada nabi pasca Nabi Muhammad SAW. Maka nanti second coming of Jesus Christ atau Nabi Isa alaihissalam itu hanya menjadi as-sholihin. Nah, itu menurut saya yang good point. Ya, saya kira itu genuine dari Ustaz Nu'man. Ya, susah untuk mendapatkan di tafsir yang lain. Sepanjang bacaan saya tidak menemukan pendapat yang semacam itu. Dan menurut saya itu sangat convincing, ya. Bagus sekali menurut saya. Wa minas sholihin. Apalagi beliau mengaitkan dengan ayat ini. Ya, karena wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama minan nabiyyin. Dia sudah tidak bisa jadi nabiyin. Siddiqin bisa, tapi tidak tepat untuk konteksnya. Syuhada tidak bisa. Kenapa? Karena tidak meninggal. Karena itu minas sholihin. Masya Allah. Jadi makin kuat, ya. Itu poin dari Ustaz Nu'man yang menurut saya sangat baik untuk tambahan kita tadabbur. Yang kemarin kita tidak sampai ke sana, ya. Yang kedua, Ustaz Nu'man juga punya pandangan yang menarik berkaitan dengan pertanyaannya Wan. Kenapa kok menggunakan yaf'al, yakhluk kok tidak yaf'al? Nah, beliau punya hal yang menarik, juga berbeda dengan apa yang saya pikirkan, tapi menurut saya juga penting, karena kata dia, kalau yaf'alu itu open the door to syirik, itu poinnya, poin beliau. Jadi orang bisa berpikir macam-macam, karena yaf'alu itu berbuat.
Mungkin akan orang berpikir bahwa wah berarti Allah memang menjadikan Nabi Isa sebagai anaknya atau Nabi Isa sebagai adopted son misalnya, son of God. Karena kata fa'ala itu tidak secara clear menunjukkan creation. Itu maksudnya. Maka penggunaan kata yakhluqu itu mengclarify that Isa atau Nabi Isa alaihissalam was merely a mere creation of Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya menurut saya juga sangat bagus sekali ya. Saya temukan 2 poin itu saya kok enggak tahu saya enggak pernah tahu kalau ada seri Yesus Yesus di Quran itu dari Ustaz Nu'man. Saya baru tahu tadi sebelum subuh lagi baca-baca ini tak dengerin kok asik kayaknya. Ada poin yang menurut saya 2 poin itu yang menurut saya menarik ya. Satu kahla sama perbedaan antara yaf'alu dan yakhluqu. Itu tambahan kemarin. Oke. Sekarang kita masuk ke ayat yang akan kita kaji, ayat ke-49. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin ka hay'atit thair fa anfukhu fihi fayakunu thairan bi idznillah wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kulun wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Oke, wa rasulan. Ayat ini menarik karena tiba-tiba dibuka dengan kata wa rasulan. Nah, enggak ada. Jadi kalau sebuah kata itu mestinya kan harus ada subjek, harus ada verb, ada predicate-nya. Ini enggak, tiba-tiba wa rasulan dan rasul. Dan rasulnya ini menjadi apa di ayat ini? Itu yang menarik. Karena kalimat ini akan susah difahami kalau kita tidak memperkirakan kalimat yang mestinya ada sebelumnya. Karena tiba-tiba wa rasulan gitu, ya. Karena itu cara memahaminya para ulama itu berbeda-beda, ya. Yang pertama saya ambilkan misalnya dari Imam Qurtubi dan Imam Saugani. Jadi cara untuk memahami ayat. You tahu cleaning uang nggak? Cleaning uang nggak? Oh enggak. Okay. Sebelah kiri. Hah? Sebelah sini. Sebelah sana. Oh sana. Ustaz, sorry. Tidak. Belaknya iklan nampak ada tepi jalan. Mama. Baik. Azat tolong. Pesanmu sangking kah? Sorry. Oke. Jadi warasulan kembali lagi kita warasulan itu tidak akan bisa kita pahami kecuali kita mencoba memperkirakan di full sentence gitu. Karena kalau tidak kita akan susah. Lah, dan biasa dalam bahasa Arab seperti itu tuh biasa. Kadang-kadang karena dia sudah umum ada di dalam pikiran kita, maka kemudian dibuang saja, di-remove saja the whole sentence dan kemudian kenapa? Karena obvious gitu. Jadi ya memang di dalam bahasa kita tidak, tapi dalam bahasa Arab itu sering begitu itu. Konsepnya dikenal dengan al-hadaf ya atau takdir. Kita nanti memperkirakan apa kata-katanya. Tapi tidak susah. Kenapa? Karena sesuatu yang dibuang itu sudah obvious sehingga kita bisa memperkirakan. Nah, di antara para ulama misalnya saya ambil dari Imam Qurtubi dan Imam Syaukani, misalnya di depannya itu ada kalimat wa yaj'aluhu atau wa yukallimuhum atau wa arsaltu misalnya ya. Wa yaj'aluhu ya, dan ja'ala menjadikan berarti ya Allah menjadikannya rasulan baru menjadi objek, sudah jelas jadi maf'ul bih ya. Ya ja'aluhu Allah menjadikannya seorang rasul atau wa yukallimuhum ya, wa yukallimuhum. Jadi Nabi Isa itu berbicara kepada mereka sebagai seorang rasul. Jadi sekarang yukallimuhum rasulan. Nabi Musa mendeklar dirinya kepada semua Bani Israel that he is a messenger of God. Atau wa arsaltu rasula. Atau Nabi Isa yang berkata, I was sent as a rasul. Ya, saya ini diutus sebagai seorang rasul. Ya, maksudnya begitu.
Jadi meskipun sebenarnya kalaupun kita tidak mendatangkan verb-nya ini, ya ja'aluhu, yukallimuhum, ya tidak akan membuat kita salah memahami, cuman akan jauh lebih baik kalau kita mendatangkan kata yang diperkirakan sebelumnya. Dan masing-masing kata boleh saja menjadikan, berkata, mengutus, prinsipnya sama sebagai Rasul. Nabi Isa itu berikutnya adalah Rasulan, atau dijadikan sebagai, diatofkan sebagai adjektif dari kata wajihan, ya, wajihan, atau self esteem, ya, high esteem, yang wajihan yang kemarin kita diskusikan yang berasal dari kata wajah, ya, apa namanya, honor dan seterusnya. Jadi sebagai hal, sebagai conditionnya di sini, ya. Jadi rasulan sebagai rasul. Oke, kita balik lagi sekarang. Saya pakai kotak begini untuk memudahkan dulu. Jadi sampai di ayat ke-49 ada yang menarik kalau kita perhatikan, kalau kita kaitkan semuanya dengan yu'allim, maka para ulama itu di dalam tafsir terdapat dua pembacaan yang sedikit berbeda, ya. Yang pertama, bahwa Allah yu'allim, mengajarkan kepada Nabi Isa alaihissalam, satu ngajarin Alkitab, dua mengajarkan Al-Hikmah, tiga mengajarkan Taurat, keempat mengajarkan Injil, dan kemudian menjadikan Rasul. Oke, masing-masing satu kotak ini sendiri-sendiri. Jadi Allah mengajarkan yang pertama Alkitab, yaitu writing and reading. Setelah itu ngajarin hikmah, yaitu sunnah, ilmu, knowledge, and akhlak, ethics. Setelah itu ngajarin Taurat. Ya, Allah mengajarkan Taurat atau hukum. Ya, karena Nabi Musa, hukumnya Nabi Isa diutus tidak membawa syariah yang baru. Syariahnya mengikuti syariahnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga beliau juga menjalankan isinya Taurat. Ya, namanya Taurat atau syariah dalam bahasa Arab. Terus kemudian ada Injil yang isinya adalah wisdom, isinya purpose and spirit daripada Taurat. Nah, setelah dapat ini semuanya, ya, dapat empat ini, Allah menjadikan beliau sebagai Rasul. Ya, Allah setelah ini semuanya, maka dia ready to speak as a Rasul. Setelah ini semuanya, maka Nabi Isa tadi diutus oleh Allah sebagai seorang Rasul. Itu maksudnya. Jadi ini prasyarat untuk menjadi Rasul. Oke. Perbedaannya di kalangan para ulama, yang pertama, kebanyakan memang memahami ini satu-satu, berbeda-beda. Kitab sendiri, hikmah sendiri, Taurat sendiri, Injil sendiri. Yang pertama. Yang kedua, ada menyatakan sebenarnya dua saja, bukan empat. Jadi poinnya untuk menjadi Rasul itu bukan empat, tapi dua. Yaitu Alkitab sama Al-Hikmah saja. Caranya adalah Taurat sama Injil itu sebenarnya adalah penjelasan atau atof bayan terhadap kata kitab dan hikmah. Atof bayan itu kalau dalam bahasa Inggris IE. IE misalnya. Jadi Allah mengajarkan Alkitab dan hikmah. IE, kitab itu maksudnya Taurat, hikmah itu maksudnya Injil. Oke. Jadi yang diajarkan dua. Dan cara pemahaman kita menjadi berbeda. Karena Alkitab itu nanti berarti yang dimaksud Alkitab adalah Taurat, yang dimaksud Al-Hikmah adalah Injil. Berbeda dengan yang di sini. Karena di sini maka Alkitab kemampuan reading and writing. Ustadz, kenapa kok diajari reading and writing? Karena ada Taurat. Oke, Taurat sudah berbentuk buku saat itu, Nabi Isa. Nah, sementara Nabi Muhammad tidak perlu diajarin Alkitab. Kenapa? Karena ummi. Nabi Muhammad juga ummi, tidak perlu belajar writing, dan seterusnya. Dan tidak ada Al-Quran dalam bentuk kitab saat itu. Sementara untuk Nabi Musa, Nabi Isa, tidak. Berbeda konteksnya. Itu kalau kita memahami kitab sendiri, hikmah sendiri, Taurat sendiri, Injil sendiri. Oke? Dan ini banyak sekali mufassir yang memilih pendapat ini. Oke? Pendapat yang kedua, yang sebenarnya juga malah lebih stronger menurut saya, stronger opinion, cara para ulama tafsir adalah yang menyatakan kitab hikmah itu sesungguhnya adalah Taurat sama Injil.
Jadi caranya adalah mereka sebagai ataf bayan. Apa pendukungnya? Misalnya, hampir semua di ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah menjadikan seorang Rasul, ini saya contohkan saja ya, 1, 2, 3, saya ngambil 4 ayat saja, nanti banyak dalam Al-Quranul Karim, semua Rasul itu ternyata memang diajarkan 2 hal. Misalnya, Rabbana, ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, bangkitkan di tengah-tengah mereka nanti seorang Rasul yang akan yatslu alim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ada kitab, ada hikmah. Misalnya, nanti kita lihat di Al-An'am demikian, di Ali Imran demikian. Jadi intinya lebih kuat sebenarnya cara pemaknaan yang nomor 2. Kalau kita mengedepankan tafsir Al-Quran bil Quran. Karena memang di dalam Al-Quran, Taurah itu, kitab sama hikmah itu memang 2 hal yang diajarkan Allah kepada para Rasulnya, atau 2 poin penting yang Allah berikan kepada Rasulnya, sehingga dia diangkat menjadi Rasul. Ya, jadi Rasul. Nah, sekarang kita maknai sekarang, apa maksudnya kitab sebagai Taurat, hikmah sebagai Injil? Begini, kitab itu kan makna dasarnya memang writing sebenarnya, tapi writing dalam pengertian begini dulu, kalau orang menyebut kitabah itu bukan berarti paper and pencil atau ballpoint, karena belum ditemukan saat itu. Sama seperti di zamannya Nabi Musa, misalnya di lauh, ya. Jadi kan kalau kita nonton film The Ten Commandments itu, kan ada cahaya yang kemudian mengenai sebuah lempengan batu, sehingga seperti apalah, ya, seperti, dan kemudian ada tulisannya begitu, tapi bukan dalam pengertian pencil and paper, ya, bukan itu. Maksudnya begini, idenya itu, orang itu dulu kalau menulis itu di batu atau maksudnya dipahat, ya, dia bikin kayak dry seal lah kalau kita sekarang, atau memahat kayu atau batu. Idenya adalah menulis memang, tapi sudah tidak bisa di-erase lagi, tidak bisa dihapus lagi. Karena sesuatu yang sudah ditulis entah di batu atau di kayu, maka dia akan permanen begitu. Dari situ muncul kata kitabah. Maka kitabah itu sesuatu yang sudah permanen, tertulis, dan tidak bisa dihapus lagi. Dari situ kata-kata mengandung makna oblige, atau mengandung makna kewajiban. Ya, karena itu misalnya seperti di surat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, tertulis itu maksudnya menjadi kewajiban. Kenapa? Karena dia tidak bisa berubah. Ini sebuah ketentuan yang sudah tidak bisa lagi berubah. Nah, kalau kita perhatikan, Taurat itu maknanya juga hukum. Taurat itu juga maknanya persis kita. Jadi memang syariah, isi syariah itu adalah ketentuan hukum. Jadi memang tepat kalau kitab itu, Taurat itu dianggap sebagai ataf bayan daripada kitab. Tidak menyelisihi baik secara grammar dan secara makna. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, hikmah. Hikmah itu kan kalau kita makna paling simpelnya adalah kebersatuan antara ilmu dan amal, kan gitu. Jadi atau wisdom, atau kalau di sini saya kasih purpose and spirit. Tujuannya apa sih? Spirit di balik hukum itu apa sih? Tujuan hukum itu apa sih, begitu. Jadi ini wisdom di balik hukumnya, atau hikmatut tasyri' kalau kita mudahkan, ya, atau saya tambahilah ini hikmah at-tasyri', ya, mengandung makna di kenapa sih kok ada hukum itu, ada apa di baliknya, dan seterusnya, ya. Ini hikmatut tasyri'. Nah, maka kalau kita pikirkan, agama itu kan sebenarnya, kalau kita lakukan, isinya itu aturan-aturan Allah, yang ini bersifat tertulis, pasti, ini bagian zahirnya, hikmah itu bagian batinnya. Yang kedua-duanya harus saling kait-mengkait, tidak boleh dilepas satu sama lain. Karena itu, kitab sama hikmah itu menjadi satu kesatuan. Misalnya pada konteks Nabi Muhammad,
kitab itu namanya Al-Quran, hikmah oleh para ulama tafsir seringkali ditafsiri sebagai as-sunnah. Ya, kenapa? Karena kitab itu zahir, hikmah itu batinnya. Jadi kalau kamu ingin tahu bagaimana aturan-aturan yang sifatnya zahir itu diimplementasikan, bagaimana spiritnya, bagaimana purpose-nya, lah itu lihatnya sunnahnya Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi melakukannya. Gitu maksudnya. Lah, dua-duanya ini harus menjadi satu kesatuan, karena kalau tidak, maka menjadi rusak agama itu. Karena nanti dia tidak utuh. Semua nabi sebenarnya diberi bekal dua ini, Alkitab sama hikmah. Karena itu tidak bisa, harus punya kitab sama hikmah baru jadi rasul. Itu maksudnya. Nah, akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui bersama, pasca Nabi Musa dan pasca Nabi Isa, umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa itu melakukan corruption terhadap agama mereka. Sehingga agama Yahudi itu isinya menghilangkan hikmah. Sehingga yang ada hanyalah Alkitab. Sementara agama Nasrani itu isinya menghilangkan Alkitab, yang ada hanyalah hikmah. Wisdom saja, ya, cinta dan segala macamnya. Yahudi isinya semua aturan semuanya yang dilepaskan dari purpose and spiritnya. Nah, sebenarnya itu. Nah, waktu Nabi Isa datang diutus sebagai nabi, itu adalah ketika agama sudah tidak sempurna karena agama Yahudi sudah tinggal ini saja. Hikmahnya nggak ada. Ya. Jadi misalnya orang pokoknya ngapain dibunuh. Jadi gini, memang bisa begitu ya. Misalnya kalau kita lihat saya tidak tahu di Malaysia, di Indonesia katakanlah, ini contoh ketika hukum kehilangan hikmah, ketika hanya orang hidup dengan Alkitab. Contoh ada nenek tua yang miskin mencuri satu pohon jati, ya karena dia mau gunakan untuk masak. Tetapi dilaporkan oleh pemilik hutan jati dan akhirnya dipenjarakan. Jadi kan tidak masuk akal, ada lagi yang mencuri satu semangka dan itu diperkarakan kemudian ke court dan dia dipenjarakan. Hanya mencuri satu butir semangka, watermelon misalnya. Dan masih banyak hal-hal yang aneh-aneh kalau kita lihatin, karena hakimnya hanya melihat dari aspek Alkitab. Ya, karena kamu melakukan kesalahan ini, ya sudah, dia tidak melihat purpose-nya hukum, spiritnya hukum, apa sih sebenarnya di balik ada hukum itu, kenapa sih orang kok membuat aturan hukum itu, dan seterusnya. Atau kalau dalam sosiologi, kondisi itu disebut sebagai iron cage, katanya Max Weber, ya, sebagai penjara besi kemudian, sebagai iron cage, ya, yang menarik untuk kita kaitkan juga. Contoh misalnya, saya katakanlah kayak begini, saya tidak tahu di Malaysia, yang saya tahu di Indonesia misalnya ya, saya kasih contoh yang menarik, yang membuat kadang marah-marah kita. Jadi kalau di bank kita ini, kalau kita mau withdraw our money, itu syaratnya adalah satu, kita membawa identity card, ya, membawa identity card, oke. Yang kedua, kita membawa kartu ATM, ya. Jadi ada dua, oke. Jadi kalau kita datang misalnya, terus kita datang ke ini, kalau kita ke tellernya, ya kita ke banknya, oke. Kalau kita ke mesin ATM, ya kalau kita ke ATM mesin, ya misalnya, kita cukup pakai ATM, oke, card, ya. Maksudnya kita cukup pakai itu saja, tidak perlu pakai identity. Okay? Yang menarik, begitu saya kehilangan ATM saya, ya auto mesinnya ini, cardnya hilang, saya datang ke bank. Banknya meminta bahwa, oke, identity-nya mana? Saya kasih identity. Terus dia minta ATM card saya. Saya bilang, ATM card saya hilang. Karena itu, loh, tidak bisa. Anda kalau mau withdraw money harus menyerahkan identity card sama ATM card.
Padahal, atau saya balik lah, ATM card-nya ada, tapi saya enggak bawa identity card. Oke. Karena saya enggak ke ATM machine, karena withdraw-nya harus besar, misalnya, saya enggak boleh, enggak ke ATM. Tapi pihak tellernya minta identity card. Saya bilang, saya enggak membawa identity card. Mereka enggak mau mengeluarkan uang. Padahal kalau kita pikirkan, identity card itu kan simbol dari diri saya. Lawang sayanya sudah ada, ngapain kok butuh identity card lah gitu loh. Dan saya tidak menipu, I'm not a liar. Ya, identity card itu kan sebenarnya simbol dari saya. My name, my birth of place, dan seterusnya. Tetapi aturan yang dipakai oleh bank yang mensyaratkan bahwa orang itu harus ada identity sama itu sangat kaku. Dia tidak sadar bahwa sebenarnya aturan itu dibikin agar jangan ada penipuan, agar memudahkan orang yang memudahkan mengambil uang, tapi sampai tidak terjadi penipuan dan seterusnya. Ya, tetapi petugas itu tidak sadar akan tujuan purpose dari situ, malah menjadi susah. Ya, padahal sudah ada orangnya. Itu kondisi yang membuat dunia modern itu, ya, dunia modern ini menarik kalau kita lihatnya, atau yang disebut Weber sebagai birokrasi itu, ya, kata Weber itu melahirkan iron cage, ya, melahirkan pagar besi kata dia, yang membuat kita mau marah, enggak, semuanya serba kaku kemudian. Dan saya kira masing-masing kita seringlah marah dengan urusan birokrasi itu, ya, karena menjadi iron cage. Lah, agama itu sering juga menjadi iron cage, itu maksudnya. Dalam bahasa kita, dalam bahasa modern orang sekarang itu, ketika agama menjadi birokrasi. Jadi agama kehilangan, dan lihat, semua orang nggak suka dengan birokrasi. Saya paling nggak suka. Ya, oke lah, di Indonesia orang mudah sekali untuk mau parking his or her car, karena semua tempat boleh jadi parkir kalau di Indonesia. Begitu kita ke negara yang lain, susah banget. Parkir harus di tempat parkir lah. Kadang-kadang kita, hidup kok susah banget misalnya. Jadi di Indonesia, misalnya orang menggunakan hikmah dalam hal parkir, misalnya di Australia orang menggunakan kitab untuk berparkir, untuk parking his car. Dan awal-awal mungkin senang, kita nampak senang. Nah, saya hidup di Singapura, mungkin kalau untuk 1 month, 2 month, sedap, menarik. Ya. Tapi kalau untuk 5 tahun hidup di Singapura, boring. Lebih baik hidup di KL. Saya punya teman, mungkin banyak yang tahu di sini, dokter siapa namanya, orang India yang menulis Hamka, kok lupa saya namanya, Zainuddin. Saya lupa, teman saya baik, dia bilang ke saya mau pindah ke UKM, kata dia. Kenapa? Dia salah satu dosen di mana, di NUS. Kata dia, di sini boring, bosan saya hidup, kata dia. Karena nggak ada hikmahnya itu, nggak ada sesuatu yang menarik. Semuanya serba rigid, serba regulated. Lah manusia itu sama menarik, kayak India yang amburadul. Kata orang India, that's life. Nggak seperti Amerika yang serba teratur. Sebenarnya itu gambaran dari cara kita beragama. Itu yang menarik. Dalam jangankan agama ya, kita ini membuat aturan aja begitu. Kita bikin aturan, positive law, masing-masing aturan yang ada di tiap negara, itu juga bisa begitu. Kalau imbang antara Alkitab sama Al-Hikmah, beautiful country-nya. Ya, orang ngikutin aturan, tapi sadar dengan purpose and spirit. Oke, tapi di banyak hal, ada banyak negara yang memang bagus kelihatannya dari luar, tapi kering di dalam. Kenapa? Karena hanya ngikutin ini. Semuanya well organized, semuanya rigid, semuanya bagus, tapi kering, nggak ada beauty-nya dalam hidup. Ya, lah itu yang sebenarnya dalam agama persis sama. Jadi kalau mikir agama itu sebenarnya sama persis gambaran dari Alkitab sama Hikmah itu. Lihatlah beberapa negara itu.
kita kadang merasakan ada negara yang aturannya tidak ada, tapi indah, ada wisdom di dalamnya. Ya, lah bayangkan kalau dua-duanya ada. Lah, Nabi itu diutus untuk mengajarkan ini. Alkitab wal hikmah, itu maksudnya. Nah, dalam kaitan itu, ini yang harus kita pikirkan berkenaan dengan social engineering dan seterusnya dalam konteks yang lebih besar. Ya, itu poin yang harus kita ambil. Lah, orang Yahudi itu menjadikan pola kehidupan itu hanya berdasarkan sini Alkitab. Sementara Nasrani hanya mendasarkan pada Al-Injil sama hikmah. Jadi contoh kecilnya kayak beginilah, contoh kecilnya. Misalnya kayak pakai jilbab. Oke, pakai jilbab itu Alkitab. Karena dia adalah hukum. Ya. Sementara purpose-nya adalah, spiritnya adalah agar orang menjaga modestinya, agar orang menjadi lebih tawadhu, lebih bagus dalam interaksi, misalnya behave-nya lebih baik. Tetapi kalau kita lihat di lapangan, tidak semua orang berjilbab memahami makna jilbab itu. Sehingga jilbabnya yang penting. Kamu pokoknya harus nutupin rambutmu. Meskipun orangnya, misalnya pemarah, orangnya tidak menunjukkan simbol dari jilbab tersebut. Itu maksudnya. Sehingga tidak berjalan antara kitab sama hikmah. Dampaknya apa? Dampaknya ada banyak orang kemudian yang berusaha lari dari Alkitab. Saya tidak apa-apa, meskipun tidak pakai jilbab, yang penting hati saya baik. Yang penting saya punya good relationship dengan others, saya tidak pernah nyaci maki orang, dan seterusnya. Jadi ada perbedaan ini yang menarik. Kenapa? Karena orang menjalankan agama hanya dari sisi sini, tapi tidak dari sisi al-hikmah. Jadi kalau mau cara kelihatan yang paling mudah, biasanya ini ditekuni oleh dunia tasawuf, Alkitab ditekuni oleh dunia fikih, yang seakan-akan mereka saling berseberangan satu sama lain. Ya, lah mestinya itu menjadi dua-duanya. Dua-duanya harus menjadi satu kesatuan. Sebenarnya itu. Mulai kita bisa melihatnya pada konteks individual yang nanti akan terasa pada diri kita sendiri-sendiri, dan pada konteks masyarakat yang lebih besar, kita bisa melihatnya itu sebagai agama yang sudah menjadi birokrasi. Kata orang Amerika menjadi organized religions. Karena itu orang Amerika, I hate organized religion. Tapi religion, kata dia makanya spirituality yes, organized religion no. Itu lihat bahasanya orang Amerika modern ya. Misalnya kata dia itu organized religions, kata dia ya no, dia enggak mau. Tapi spirituality dia mau. Ya yes. Atau religions lah. Religions, yes. Menarik. Sebenarnya ada apa dengan kalimat ini? Karena kalau sudah organized, itu ada Alkitab. Ada aturan, church, dan segala macamnya. Yang seringkali aturan itu diimpose, tidak diberikan wisdom di baliknya. Anak-anak muda nggak suka yang model begitu itu. Terutama orang-orang Amerika yang lebih liberal, individualis, nggak suka, karena itu mereka menentang organized religions. Tapi menjadi being religious, yes, kata dia. Nah ini kan sebenarnya gambaran dari ketika agama hanya berubah menjadi Alkitab. Itu maksudnya. Ya pada konteks kalau kita lihat masyarakat sekarang. Dalam Islam bagaimana Ustaz? Sama. Jangan mengira kita juga tidak mengalami hal yang sama. Kalau Kristen mengalami kayak begini, ini kan sebenarnya tamparan keras terhadap praktek gereja sebenarnya. Dalam Islam juga ada. Kalau kita kan mulai banyak orang-orang Islam yang tidak peduli dengan syariat. Ya, dengan alasan yang penting saya good. Yang penting saya tidak memberikan, saya tidak berbuat jelek kepada orang. Misalnya, dia seakan-akan paham dengan wisdom, ya, dia pentingin wisdom dalam agama, tapi dia tidak peduli dengan ini. Itu sama. Jadi kita ini sekarang ngikutin, kalau kayak melihat ya, kelompok orang Islam itu ada yang ngikutin gaya Yahudi, sehingga menjadi keras, semuanya dihitung black and white,
puncaknya adalah being ngeteroris, ya, radicalized kayak gitu. Yang di sini ini kelompok-kelompok liberal yang kemudian menjadi yang penting baik dan seterusnya, yang nggak peduli dengan aturan agama. Yang penting kata dia saya, dan ini yang kita persis seperti prediksi Nabi Muhammad bahwa kita akan mengikuti shibron bushibrin, sejengkal demi sejengkal, ngikutin cara beragamanya orang Yahudi dan Nasrani. Itu yang menarik untuk kita pikirkan. Ya, jangan sampai kita melakukan hal yang sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Itu poin penting kalau kita perhatikan. Allah mengajarkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa diutus? Karena agama sudah menjadi begini. Agama sudah menjadi gini. Makanya kita harus tahu, kalau kita mengajarkan anak kita atau generasi orang Islam hanya mau diajarin kitab saja, sholat, puasa, gini, lari orang. Karena kita tidak ngajarin wisdom. Kenapa dia sholat? Untuk apa dia puasa? Apa tujuannya dia, dan seterusnya. And they questioning the religions. Sementara orang tuanya, udah ikut saja, nanti marah kamu. Nanti Allah marah, nanti masuk neraka, misalnya. Orang lari karena kita tidak mengajarkan hikmah. Kita tidak mengajarkan Injil dalam konteks Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu poinnya yang menurut saya itu poin sangat penting ya. Oke. Warasulan ya. Jadi kita sekarang kembali lagi. Jadi rasul adalah bentuk mubalaghah. Ya, rasul itu bentuk mubalaghah sama faul ya, seperti ghafur ya, bentuk intensif ya, bentuk intensif atau mubalaghah ya, seperti ghafur ya, wazannya faul, rasul ya, rasul. Jadi di sini mengandung makna ekstrim ya, mengandung makna ekstrim. Jadi orang yang menyampaikan risalah terus menerus secara ekstrim, terus nyampein lagi, namanya rasul. Namanya rasul. Di Al-Quran kadang menggunakan kata rasul, kadang menggunakan kata mursal. Ya. Seperti di surat Yasin, mursalun, innaka laminal mursalin, misalnya. Ini rasul. Ya. Jadi menyampaikan risalah. Karena tadi, jadi kalau untuk konteks kita ya, kapan kita ini diminta untuk menyampaikan risalah? Setelah kita faham tentang Alkitab wal hikmah. Maksudnya ya ngaji dulu, mestinya ya belajar dulu sebelum kita menyampaikan. Kan begitu. Jadi tugas kita menyampaikan risalah itu setelah kita memahami hikmah dan Alkitab. Nah, bahayanya adalah ada banyak sekarang, terutama sebagaimana prediksi Rasulullah SAW, di zaman akhir itu akan banyak dajjalun, ya. Para penceramah, penipu agama, dan seterusnya, yang menyesatkan orang sebenarnya. Itu yang harus kita perhatikan ya, jangan kita ini mudah di dalam menyampaikan sesuatu, padahal kita ini hanya menyampaikan misalnya dari satu sisinya saja, misalnya kitabnya saja atau hikmahnya saja. Sampaikan keduanya sehingga dia menjadi sebuah keutuhan. Ya, itu warasulan ila Bani Israel. Jadi Nabi Isa diutus hanya kepada Bani Israel. Ya, karena rasulan ila Bani Israel. Oke. Ada hadis yang menyatakan awalu anbiya'i Bani Israel Musa wa akhiruhum Isa alaihissalam. Nabi pertama untuk Bani Israel itu adalah Nabi Musa, meskipun ada riwayat yang lain Nabi Yusuf ya. Tapi yang lebih kuat Nabi Musa alaihissalam, Nabi pertama untuk Bani Israel. Wa akhiruhum, dan Nabi terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Sementara untuk kerasulannya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada perbedaan di kalangan para ulama, ikhtilaf ya. Kapan Nabi Isa diangkat menjadi Nabi? Yang pertama saat masih bayi, yaitu 3 tahun. Tadi ya, salah sini. Ada yang menyatakan saat baligh, yaitu usia 30 tahun. Ya. Ada yang menyatakan 3 tahun. Ada yang menyatakan lagi 3 bulan. Ya.
dan 3 hari, wallahu a'lam. Kemudian diangkat kemudian ke langit. Ya, ini di Ruhul Ma'ani perbedaan para ulama tentang risalahnya atau kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Sesungguhnya aku qad ji'tukum, sungguh-sungguh aku datang kepada kalian semuanya bi ayatin. Nah, ini menarik ya, kata Rasul tadi karena Allah Nabi Isa mendeklar bahwa dirinya menjadi seorang Rasul, maka seorang Rasul itu pasti membawa ayat cirinya, membawa tanda kalau dia adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang dipakai penuh dengan penguatan-penguatan. Anni penguatan, qad penguatan, Masya Allah ya. Anni qad ji'tukum. Sesungguhnya aku datang kepada kalian. Bi ayatin, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, min rabbikum, dari Rabb kalian. Dari Rabb kalian. Ya. Oke, kita sekarang akan melihat apa saja yang wahyukan atau yang diberikan kepada Nabi Isa sebagai tanda bahwa beliau adalah Rasulnya Allah SWT. Yang pertama, Anni akhluqu lakum minat-tin kahai'atit thair fa'anfukhu fihi fayakunu thairan bi'idnillah. Ada prinsip yang saya garis merahi, kayaknya di mana ya? Nah ini. Wa kana al-ghalib ala zamani Isa alaihi salam at-tib fa'arahumullah mu'jizat min jinsi dzalik. Jadi prinsipnya ya, semua nabi itu diberikan mukjizat sesuai dengan kepakaran kepakaran dari masyarakatnya. Ya. Jadi misalnya di zamannya Nabi Isa alaihissalam itu yang paling kelihatan sekali kepakaran masyarakatnya itu di bidang medisin, di bidang health, ya, di bidang optik, kedokteran, ya. Fa'arahumul mu'jizah, maka Allah kemudian menampakkan mukjizatnya Nabi Isa min jinsi dzalik, dari sisi itu. Misalnya, kenapa Nabi Isa kok mukjizatnya ular, ya, terus cahaya putih yang menyilaukan, karena memang Mesir itu saat itu yang paling diidam-idamkan atau yang paling menguasai masyarakat saat itu, ketinggiannya ada pada arsitektur yang pertama, yang kedua, yang pertama memang pada sihir, pada ilmu sihir, iluminasi, ilusi dan seterusnya. Karena itu mukjizat Nabi Musa berkenaan dengan itu, lawan dari sihir. Ya. Nabi Muhammad SAW itu diutus pada masyarakat yang puncaknya adalah pada literasi, pada kesusastraan, ya. Sehingga maka mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim untuk melawan literasi yang mereka bangga-banggakan itu, ya, syair dan seterusnya. Itu poinnya. Maka mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam itu juga disesuaikan dengan konteksnya. Itu juga yang harus kita pikirkan berkenaan dengan anak-anak kita, ya. Kalau anak-anak kita itu kepingin kuat dan diterima oleh masyarakat dengan baik, ya memang dia juga harus dibekali dengan pengetahuan yang paling yang membuat orang sekarang, misalnya orang sekarang ini ya harus logis, harus saintifik, maka anak-anak kita dalam mengajarkan agama itu juga penting mempelajari itu. Maka menjadikan anak-anak kita misalnya ahli desain dan seterusnya itu bagian dari yang penting. Ya. Oke, yang pertama, yang mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya aku akhluku, menciptakan, lakum buat kalian semuanya, tapi akhluku sekali lagi ya, bukan menciptakan dari nothingness. Kalau kita mikir, Ustadz, berarti kalau akhluku itu berarti Nabi Isa khalik. Bukan begitu cara berpikirnya. Karena akhluku itu kan menjadi kata kerja, aku menciptakan. Nah, kalau Nabi Isa menyatakan I create, berarti he is a creator. Bukan begitu poinnya. Iku alhamdulillahnya kita belajar masing-masing kata kerja fi'lullah itu, ya. Karena akhluku bukan menciptakan from nothingness. Karena kalau nothingness baru dia khalik. Ya, baru dia yang disebut the real creator. Akhluk enggak, bahannya sudah ada, ya.
Jadi dia bukan hanya mentransform saja sebenarnya. Akhluqu lakum, aku menciptakan lakum buat kalian minat-tin dari tanah liat, ya, kahai'atit thair, ya, seperti bentuknya thair. Thair itu burung, jamaknya burung. Thairun jamaknya thairun, ya. Tapi kata thair itu bisa maskulin, bisa feminin, ya. Thair itu bisa maskulin, bisa feminin, bisa feminin. Oke, thairun, thairun misalnya, ya, thairun, thairun. Oke. Dia jadi Nabi Isa alaihissalam itu diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk mukjizatnya. Dia bikin dari tin, dari tanah liat atau tanah lempung itu, kemudian dibentuk seperti burung, ya. Fa'anfuhu, kemudian ditiupkan fihi, di dalam hayatit toir itu, fayakunu toiron, maka menjadilah dia menjadi burung beneran, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apa maksudnya? Kalau kita perhatikan, ya, jadi yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam itu adalah satu, ada materinya yaitu atin, ya. Kalau saya anukan dulu ada materinya, materialnya, ya. Materialnya namanya atin, tanah liat itu. Atinnya kemudian dibentuk menjadi hayatit toir, ya, menjadi hayah at-thair. Oke. Setelah at-thair ditambah apa? Nafakh tadi, nafakh ditiup, ya. Ditiup, baru setelah itu jadi toir beneran, jadi toirun. Oke. Itu polanya. Dan ini hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Artinya, kesimpulannya setelah melakukan ini, Nabi Isa itu hanya bertindak akhluku, tapi dia, kesimpulan dari sini, ini dia adalah creation of Allah. Ya. Jadi Nabi Isa itu hanya melakukan ini. Jadi ada materinya, dikasih tin, jadiin hayatit toir, terus nafakh, terus toirun, minta izin sama Allah, diizinkan jadi. Maka itu burung bukan diciptakan oleh Nabi Isa, karena harus ada izinnya Allah SWT. Nanti bandingin, ya, sebenarnya ini sebenarnya untuk memukul juga terhadap delegasi Najran atau orang-orang sekarang yang menyatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah SWT. Karena nanti persis sama, ada materialnya, ada materialnya, ya, namanya Maryam. Oke. Maryam kemudian dinafakh oleh siapa? Jibril. Jadi yang di sini yang bertindak adalah Isa, ya. Yang di sini yang bertindak adalah Jibril. Oke. Nah, Jibril ngapain? Ada materialnya nama Maryam, terus melakukan nafakh, terus menjadi benar-benar hamil, yaitu menjadi walad tadi, menjadi Isa, ya, menjadi waladun, ya, yang kemarin itu waladunnya itu dengan izin Allah tentu saja, dan itu adalah Isa. Maka Isa bukanlah son of God, tapi Isa hanyalah creation of Allah. Jadi sebenarnya itu yang mau di-compare. Jadi kalau Nabi Isa ada atin, dibentuk toir, dinafakh, jadi toirun dengan izin Allah, dan dia karenanya disebut sebagai ciptaan Allah SWT. Ya, sama dengan Jibril, malaikat Jibril melakukan terhadap Maryam, sudah ada hayahnya ini, ya, jadi nafakh, jadi walad dengan izin Allah, jadi Nabi Isa, dan itu juga creation of Allah. Maka semestinya orang itu menjadi sadar, kalau Maryam bisa melahirkan, ya, kalau Jibril, ya, dengan izin Allah melahirkan Isa alaihissalam, ya, dan itu adalah ciptaan Allah SWT, maka yang dilakukan Nabi Isa itu juga sama, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya untuk membungkam keyakinan mereka bahwa dia adalah son of Allah SWT. Oke. Karena ceritanya adalah burung itu menarik. Jadi burung itu mereka minta datang ke Nabi Isa alaihissalam
untuk dibikinkan kelelawar. Batman, bikin Batman atau al-khuffash. Kenapa kok minta kelelawar? Karena akmalut toir, karena kelelawar dianggap sebagai burung yang paling sempurna. Dan itu yang paling susah untuk ditiru. Kalau bikin burung yang lain, mudah. Ini kelelawar susah. Kenapa? Satu, kelelawar punya susu. Kelelawar punya gigi. Kelelawar punya telinga. Kelelawar itu bisa head. Ya, menarik. Kelelawar itu melahirkan, tidak bertelur. Kelelawar itu punya daging, punya darah, dan seterusnya. Kelelawar itu bisa tertawa, sebagaimana manusia. Kelelawar itu mengeluarkan air susu. Kelelawar itu tidak bisa melihat kalau mataharinya terang benderang. Dan juga tidak bisa melihat kalau benar-benar gelap gulita. Jadi dia punya spesifikasi waktu. Ada 2 waktu saja katanya, setelah matahari tenggelam, ya, dan setelah fajar muncul. Tapi begitu mau menjelang siang dia tidak bisa melihat lagi. Tapi mulai maghrib nanti sampai belum gelap gulita dia juga bisa melihat lagi. Masya Allah ya. Wa yadhak kama yadhakul insan. Dia bisa tertawa sebagaimana tertawanya manusia. Saya tidak tahu, belum pernah dengerin kelelawar tertawa ya. Tapi ini Imam Qurtubi menjelaskan begitu. Ya. Jadi kenapa mereka bertanya untuk agar Nabi Isa membuat kelelawar itu karena mereka ingin menentang Nabi Isa alaihissalam. Ala wajhit ta'annud. Memang sengaja, jadi dibikin karena mereka menentang Nabi Isa ini bukan Nabi. Dia ngambil cara bagaimana yang membuat Nabi Isa tidak bisa melakukannya. Masya Allah ya. Tapi karena memang Allah memberikan mukjizatnya sebagai tanda dia adalah utusan Allah, itu yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dengan tanah lempung dibentuk seperti kelelawar, kemudian ditiup, lahirlah, kemudian jadilah burung. Tapi yang menarik, burungnya ini, sebagaimana penjelasan banyak tafsir, kana yatiru madaman nasu yang turun. Burungnya hanya bisa terbang sepanjang manusia melihatnya. Fa'idha ghaba, kalau dia sudah tidak kelihatan, anak yunihim dari mata-mata manusia, sakoto mayyitan, maka burungnya gugur mati. Kenapa begitu? Liyatamayyaz, untuk membedakan fi'lul khalqi, ya perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizatnya Nabi Musa, yang Nabi Isa alaihissalam, yaitu membuat burung, ya, membuat burung. Yang kedua adalah wa ubriul akmah. Ubri, ya, dari kata abro'a, artinya to free someone. Masih ingat waktu kita kajian surah Baro'ah atau Taubah, ya, kita ngawali dari kata baro'atum minallah, ya. Jadi to disassociate, ya, to free, itu namanya ubri'u. Jadi kalau ubri'u berarti membebaskan atau mendisassociate seseorang dari apa? Akmah. Akmah itu kebutaan. Akma adalah alladzi yuladu a'ma, orang yang sejak dilahirkan sudah buta, namanya akmah. Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa orang ini kalau siang saja tidak bisa melihat, ya, siangnya saja bisa melihat, malamnya tidak bisa melihat. Tapi ini kurang kuat karena secara lughawi memang maknanya lebih kepada orang yang sejak kecil sudah buta. Karena itu bahkan matanya itu warnanya putih. Kamahat artinya ainah, kalau dalam bahasa Arab itu ketika mata seseorang menjadi putih sehingga tidak bisa melihat lagi. Ya, itu orang yang buta sejak lahir itu bisa disembuhkan, dibebaskan. Ya, disembuhkan sehingga bisa melihat oleh Nabi Isa alaihissalam, yang saat itu tidak mungkin ada kedokteran yang bisa mengobati orang yang buta. Ya. Oke. Yang ketiga, abros. Abros itu leprosi, ya, yang kemudian meninggalkan warna putih-putih di kulit. Ya. Bayadun ya'taril jil. Ya, jadi kayak orang albino, kayak orang yang penyakit belang. Ya. Itu namanya abros, ya, abros. Jadi al-qabal, jadi kayak leprosi,
atau albino, ya. Samun abros, maknanya adalah albino, ya. Itu bisa disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, uhyil mauta biidznillah, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa, kalau kita buka tafsir, diperkirakan telah menghidupkan 4 orang, ya, arba'ata anfus, 4 orang dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama temannya Nabi Isa, shadiqan lahu. Yang kedua anaknya, orang yang perempuan yang tua. Yang ketiga anak dari tukang penarik pajak. Yang keempat Sam bin Nuh. Jadi ada 4 orang yang dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama temannya, ya. Jadi Nabi Isa punya teman, kemudian dikasih tahu bahwa temannya ini meninggal dunia. Ya. Nah, jarak antara tempatnya Nabi Isa kepada temannya ini adalah 3 hari. Maka Nabi Isa berkunjung ke sana dan temannya sudah dikuburkan 3 hari yang lalu. Nabi Isa kemudian meminta kepada anaknya untuk ditunjukkan ke kuburannya. Terus Nabi Isa berdoa kepada Allah agar dihidupkan lagi. Ya, terus dihidupkan lagi. Keluar dari kuburannya, terus dia menikah lagi, punya anak lagi. Masya Allah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibnul Azuz, anaknya perempuan yang sudah tua, sepuh. Jadi anaknya mati, kemudian sudah diletakkan di, kalau sekarang mungkin disebut apa ya, di bednya, tempat tidurnya yang mau dibawa ke kuburan itu, sudah diletakin di situ, orang-orang sudah mau hendak membawanya ke kuburan, katakanlah. Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah menghidupkan lagi. Maka si anak itu bangun, ya, kemudian dia membawa bahkan tempat yang untuk mengusung dia itu dia bawa pulang ke rumahnya dan dia sembuh, dia hidup lagi sebagaimana yang pertama menikah dan seterusnya. Yang ketiga adalah Ibnatul Ashir, anak dari tax collector, ya, atau pemungut pajak. Sama juga dia akhirnya juga bisa dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi yang menarik, setelah Nabi Isa menghidupkan 3 orang ini, orang-orang ini menarik. Kata dia kepada Nabi Isa alaihissalam, kalimatnya begini, innaka tuhyi, kamu itu sebenarnya menghidupkan orang karena mautuhu qoriban. Sebenarnya dia itu belum mati. Mungkin, ya, misalnya 3 orang yang kamu hidupkan lagi itu mungkin hakikatnya dia belum mati. Fala'allahum lam yamutu. Mungkin dia tidak mati, hanya seperti mati suri saja. Ya, nearly dead experience istilahnya, ya. Dead experience, NDE istilahnya, ya. NDE saja atau nearly dead experience. Jadi mati suri. Sebenarnya kamu tidak bisa itu menghidupkan orang yang mati. Hanya yang kamu hidupkan itu pas orang-orang yang mengalami nearly death experience, kata orang-orang itu. Maka kata dia, oke, kalau kamu memang bisa menghidupkan Sam bin Nuh, Sam putranya Nabi Nuh, kita akan percaya. Kalau kamu itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahum, maka Nabi Isa berkata kepada mereka, dulluni ala qabrih, kata Nabi Isa, tunjukkan kepadaku kuburannya. Maka berangkatlah Nabi Isa dengan orang-orang itu ke kuburannya Sam bin Nuh. Setelah dikasih tahu mana kuburannya, Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah SWT, dan setelah berdoa muncul Sam bin Nuh dari kuburannya. Ya, masih muda, tetapi rambutnya putih semuanya. Kemudian Nabi Isa bertanya, kaifa syaba ra'suka wa lam yakun fi zamanikum syaib. Ya, kata dia, kamu itu dulu waktu meninggal dunia, itu rambutmu belum putih. Kenapa sekarang kok rambutnya putih semuanya? Kata Sam bin Nuh, putranya Nabi Nuh, ya ruhallah, wahai ruh Allah, innaka da'autani. Ketika engkau memanggilku, aku mendengar sebuah suara. Suara itu menyatakan, ajib ruh Allah. Ya, jawablah panggilannya ruh Allah, yakni Nabi Isa alaihissalam. Fadhonantu, maka aku mengira annal kiamah qad qamat, yaitu kiamat telah
didatangkan, telah terjadi, qad qamat, telah berdiri, ya maksudnya terjadi. Ya, aku mengira itu hari di mana aku harus menghadapi yaumul qiyamah. Famin hauli dzalika, dan karena aku kaget mikir tentang prahara yaumul qiyamah, maka rambutku ini memutih semuanya. Nah, ini agak cocok ya. Jadi salah satu yang membuat kita rambut berubah memang stres. Ya. Jadi kata saya ada beberapa putih-putih itu, istri saya stres karena banyak mikir, karena banyak pengajian sama Kak H kata dia. Jadi memang stres bisa membuat putih rambut kita. Jadi ini benar ya, Sam bin Nuh itu rambutnya putih gara-gara kaget mikirin yaumul qiyamah, ya yaumul qiyamah. Ya, jadi saya bilang sama istri saya, ini putih bukan mikirin Kak H, banyak dimarahin istri. Ya Masya Allah ya. Fasa'alahu anin naza' ya. Jadi faqala ya ruhallah inna mararatan naza'. Kemudian Nabi Isa bertanya tentang sakitnya orang yang naza', sakaratul maut, ketika roh dicabut dari tubuh. Ditanyain bagaimana rasa sakit roh itu keluar dari tubuh. Apa jawaban Sam bin Nuh? Ya ruhallah, wahai ruhallah, yaitu Nabi Isa, inna mararatan nazi, sesungguhnya ya pedihnya sakaratul maut itu lam tadhab, sampai sekarang tidak hilang dari tenggorokanku ini, masih terasa rasa sakitnya. Masya Allah ya. Waqad kana min waqti mauti aktsar min arba'ati alafi sanah. Padahal jaraknya antara Sam bin Nuh dengan Nabi Isa alaihissalam dan kematian itu lebih dari 4.000 tahun lamanya. Masya Allah ya. Masya Allah. Faqala lil kaum saddiquhu fa innahu nabiyyun. Kemudian Sam bin Nuh berkata, "Hei kalian semuanya Bani Israel, percayalah kepada Isa ini. Kenapa? Karena dia adalah Nabiullah. Fa'amana bihi ba'duhum." Sebagian Bani Israel kemudian beriman kepada Nabi Isa, wa kadzabuhu ba'dum, tapi sebagian yang lain tetap saja mendustakan Nabi Isa, dan mereka berkata apa? Hadza sihrun. Wah, ini sihir ini, kata dia. Ya, jadi tetap saja ada orang yang sudah di depan matanya mendapatkan melihat mukjizat, tapi tetap saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada hadis yang tidak sahih ya, yang menyatakan, nah ini kalau orang-orang seneng yang tidak benar-benar itu mesti senang dengan ini. Tapi alhamdulillah saya kasih di sini catatannya, hadal hadis la yasih. Hadis ini tidak benar. Li'anna suratain, karena dua surat dari Al-Quran ini wala yazu al-Quran min al-Quran, padahal Qurannya belum turun. Lah kok ini sudah ada hadis katanya cara untuk menghidupkan orang mati. Nah, ini kalau mau dipraktekkan silakan, tapi hadisnya tidak sahih. Jadi sholat 2 rakaat, rakaat pertama baca al-mulk, rakaat kedua baca as-sajdah, ya, kemudian membaca hamdalah, ya, terus memuji Allah, berdoa dengan 7 asma Allah. Ya Qadim, Ya Khafi, Ya Daim, Ya Fardu, Ya Witru, Ya Ahad, Ya Somad. Ya. Nanti keluar jin dan jun. Ya. Yang keluar jin in the bottle. Ya. Jin Aladin yang keluar. Ini contoh. Kenapa Imam Qurtubi menaruh ini? Ya agar kita hati-hati. Saya ngikutin juga, saya taruh sengaja. Karena saya ingin menunjukkan ini contoh orang yang salah di dalam menekuni atau mentadaburi ayat Al-Quran. Setelah tahu misalnya dijelaskan tentang mukjizatnya Nabi Musa, justru bukan bagaimana kemudian kita mengambil hidayah dari ayat Quran, tapi senang yang begini-begini ini. Bagaimana ya saya bisa menghidupin orang mati? Bagaimana ya? Untuk apa tujuannya? Ya. Karena itu ini contoh hadis yang dibikin-bikin yang sebenarnya tidak ada asalnya. Ya. Itu poin pentingnya. Itu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa unabbiukum, belum selesai masih, ini semua mukjizat untuk mengokohkan kerasulannya. Jadi satu bisa menghidupkan, menyembuhkan orang yang buta, terus kemudian menyembuhkan orang leprosi, lepra, atau yang kulitnya belang-belang putih, kemudian menghidupkan orang yang mati,
Terus wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Masya Allah ya. Wa unabbiukum, dan bisa menceritakan kepada kalian, menuturkan kepada kalian, bima, dengan makanan ta'kuluna yang kamu makan. Tadi misalnya sarapan apa? Ya, Kak H bisa karena sudah saya beritahu. Sarapan soto karena sudah kasih tahu. Ini menarik. Nabi Isa itu bisa menebak, bisa memberitahukan kita sudah makan apa. Masya Allah ya. Jadi yang menarik, ini kepada orang-orangnya itu Nabi Isa satu-satu menjelaskan, kamu makan ini, kamu makan ini, kamu makan ini, kamu makan ini. Terus ada orang yang menyatakan gini, kamu itu bisa nebak karena kamu punya penciuman yang kuat. Sehingga kamu bisa memperkirakan, kamu bekas makan apa, nasi uduk ya, kamu ini ya misalnya. Jadi karena dari bau mulut. Karena itu kemudian wama tadakhiruna fi buyutikum. Nabi Musa juga bisa, salah satu mukjizatnya adalah juga bisa memberitahukan makanan apa yang masih engkau simpan di rumahmu. Ya, jadi kali ini sudah tidak ada kaitan dengan bau mulut. Masya Allah ya, orang itu kalau memang sudah tidak mau dengan iman, ada saja caranya. Sudah begitu amat clear dan jelasnya mukjizat, dia tetap saja mencari jalan. Ya, udah jelas ini kalau tidak mungkin informasinya tidak datang dari Allah, bisa memberitahukan makanan apa yang telah dimakan, malah dia bilang itu karena bau mulut misalnya. Masya Allah ya. Makanya kemudian wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Apakah mereka percaya? Ya, seperti tadi itu. Sebagian mempercayai, sebagian menganggap itu hanya sebagai sihir. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam hal tersebut, laayatan. Nah, ini seperti prinsip kemarinnya, at-tangkir nakirah dengan tanwin, ini adalah tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Lakum, buat kalian semuanya. In kuntum mu'minin. Jika kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak besar ini, semuanya mengagumkan semuanya ya. Menghidupkan orang yang mati, mengobati orang yang leprosi misalnya, lepra kalau di Indonesia, atau orang yang buta, Masya Allah ya. Ini tidak mungkin kecuali dilakukan oleh seorang nabi, In kuntum mu'min. Satu ayat lagi untuk menjadi hal yang kita diskusikan, baru kita kemudian mendiskusikan. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullah wa ati'un. Ini ayat yang penting, yang tadi itu hanya sekedar mendaftar mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam yang mengagumkan. Ya, tentu saja. Yang berikutnya adalah setelah Nabi Musa jadi Rasul, fungsi berikutnya adalah Nabi Musa menjadi musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Ini musaddiq ya. Kenapa? Karena lagi-lagi nanti kita akan melihat sudah banyak yang dikorab dan seterusnya dari kitab Taurat. Karena itu Nabi Musa datang untuk membenarkan ya terhadap Taurat yang sudah diberikan oleh Allah sebelumnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi jarak antara, biasanya kalau kita lihat di tafsir Al-Jamal ya, ini mimba ini sudah tidak penting ini. Oke, tidak penting. Oke, saya kasih tahu jaraknya dulu. Jadi Nabi Musa mendapatkan Taurat. Kemudian Nabi Isa itu jaraknya, jadi oke, bentar. Ini Nabi Isa jaraknya 1975 tahun lamanya. Jadi hampir 2 century ya, tahun jaraknya ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa saya hafal? Karena ini tahun lahir saya, karena itu saya hafal. 1975 tahun lamanya. Jadi jarak antara
Taurat dengan Nabi Isa alaihissalam itu 1975 tahun. Ini kalau kita pakai tafsir Al-Jamal ya. Wallahu alam kebenarannya, tapi begitu pendapatnya tafsir Al-Jamal ya. Oke, jadi ada 1000, jadi tentu saja kalau sudah 2 abad ya, ini kan hampir 2 abad, 2 centuries. Ini tentu saja sudah banyak corruption-nya, apalagi nanti ke Nabi Muhammad SAW udah makin gak karu-karuan. Ya. Nah, ini Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam itu mendapati bahwa sudah banyak corruption terhadap Taurat. Karena itu fungsi pertama Nabi Isa alaihissalam terhadap Taurat adalah musaddiqan. Ya, dia memberikan konfirmasi lima baina yadaya terhadap apa yang berada di antara kedua tangannya. Maksudnya right before him. Apa yang ada di depannya yaitu Taurat. Jadi dia membenarkan apa yang memang benar dibenarkan. Kita sudah pernah menjelaskan ya makna musaddiqan, saya tidak mengulangi, ada validating dan macam-macam itu ya. Dulu waktu kita bahas awal-awal surat Ali Imran ya, masih ingat musaddiqan, hudan sama furqan. Kalau masih ingat di awal-awal kajian kita Ali Imran. Saya tidak mengulang, bisa dilihat di kajian awal-awal di surah Ali Imran ya. Jadi fungsinya sebagai musaddiq ya, musaddiqan. Lima baina yadayya minat Taurah. Jadi fungsi yang penting ya. Satu sebagai musaddiqan ya. Yang kedua, ini yang nanti menjadi perbedaan sangat kental antara orang Yahudi dan orang Kristen, antara orang Protestan dan orang Katolik ya. Yaitu wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Menghalalkan sebagian yang diharamkan atas mereka ya. Jadi menghalalkan sebagian yang diharamkan. Oke. Yang menarik begini, kalau kita perhatikan, misalnya seperti Katolik secara umum, ya Katolikism, okay, itu perbedaannya dengan Protestan, ya. Protestan juga macam-macam, ya. Tapi kalau kita perhatikan, ini untuk Protestan yang katakanlah saya ambil yang 7 days, ya, yang 7 days. Oke, perbedaannya yang paling kelihatan dalam hal apa? Dalam hal makanan. Oke, jadi untuk Katolik itu dianggap semua hal-hal yang diharamkan itu hanyalah untuk Bani Israel. Gitu prinsip dia. Dan ini hanya ada di Old Testament. Ya. Di Perjanjian Lama. Sehingga yang semua hukum-hukum itu kemudian diabrogasi ya, oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi semua yang diharamkan, misalnya seperti babi, misalnya seperti khitan, misalnya dan seterusnya. Ya, jadi ini semuanya adalah hukum yang kemudian telah dihilangkan. Oleh siapa? Oleh Yesus, kata dia. Di mana? Di Perjanjian Baru. Nah, itu dipercayai oleh orang-orang Katolik. Nah, sementara orang-orang yang lain seperti 7 Days, Protestan 7 Days, atau yang lainnya, itu menyatakan enggak, untuk hukum mereka tetap menggunakan Taurat. Misalnya di sini hukum rajam, ya, kisos, eye for eye, itu ada semuanya sebenarnya kalau kita pikirkan. Tapi itu semuanya yang ada di Old Testament. Yang kata dia, Yesus datang kemudian menganggap itu semuanya tidak ada, karena yang ditekankan adalah faktor cinta itu kemudian. Hukum-hukum itu sudah tidak berlaku lagi, itu hanya pada saat itu dan hanya untuk Bani Israel. Karena itu sekarang babi menjadi bule dan seterusnya. Sementara kalau kita perhatikan 7 days, ya itu sangat ketat banget masih. Ya, sini Sabat sudah tidak berlaku. Tidak ada semuanya hukum-hukumnya ini. Nah, sementara 7 days itu masih melakukan hal tersebut. Di sini tidak makan babi, yang sini tidak minum kopi tidak boleh, teh tidak boleh. Masya Allah kalau kita perhatikan.
Ini banyak yang tidak boleh di 7 days. Sabtu tidak boleh melakukan apa-apa. Ya, masih ada larangan. Dan seterusnya. Jadi ini isu yang sangat menarik kalau kita lihat dalam agama Katolik atau Protestan. Ya. Katolik sendiri itu banyak sekali, ratusan jumlahnya. Protestan juga ratusan cabangnya. Saya pernah hidup lama di Manila. Manila itu kayak Mekah sama Madinah bagi orang Katolik. Ya. Jadi negara terbesar Katolik itu di dunia adalah Manila. Nomor 2 baru Italia. Jadi sekarang Manila itu nomor 1 dan pusat dari kalau orang ingin menjadi priest, ya. Jadi dari mana-mana ada banyak sekali orang Eropa di sana. Jadi misionari-misionari sekolah-sekolah untuk masteral degree dan segala macamnya di bidang kekristenan itu banyak sekali di Manila karena memang dia kota kedua lah untuk menjadikan seorang ulama dalam agama Kristen. Biasanya kalau tidak pergi ke Vatikan, perginya ke Manila. Itu tinggal pilih orang. Jadi semua orang Katolik mesti tahu. Jadi kalau dia mau jadi yang ahli dalam kekristenan, pilihannya yaitu kalau untuk graduate studies, kalau tidak ke Manila, ya ke Vatikan. Nah, saya kebetulan pernah mengunjungi banyak sekali seminari, berdiskusi dengan banyak, ternyata menarik. Hampir setiap satu seminari ke seminari berikutnya itu beda-beda semuanya. Ada sekian banyak prinsip yang berbeda. Tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi alhamdulillah sekali kita sebagai orang Islam ya. Banyak sekali ya, yang menarik untuk kita pikirkan. Dan terutama berkenaan dengan menghalalkan sebagian yang diharamkan. Nah, ini yang Quran juga menyebut bahwa memang kehadiran Nabi Isa alaihissalam itu untuk menghalalkan sebagian yang diharamkan. Yang pertama, ada sebagian mufassir yang mengartikan kata ba'dha di sini adalah keseluruhan. Ya, ini yang nanti diikuti oleh orang Katolik. Misalnya menghalalkan semua yang diharamkan. Jadi semua yang diharamkan kemudian dibolehkan. Misalnya ya, yang diharamkan itu lemak. Ya. Jadi sama seperti prinsip kosher, koshernya orang Yahudi, itu kan kalau daging tidak boleh tidak boleh yang melekat ke daging, ke bones, namanya lemak-lemak itu juga diharamkan. Wah, susah sekali, lebih complicated dan lebih susah dibanding halalnya orang Islam ya. Jadi awalnya begitu. Atau misalnya Nabi Yakub itu nggak suka makan daging unta. Karena itu Nabi Yakub menyatakan saya nggak mau makan daging unta. Tapi kemudian tidak sukanya Nabi Yakub yang bersifat personal ini kemudian dijadikan hukum oleh orang-orang Yahudi sehingga orang Yahudi tidak makan daging unta, diharamkan kemudian. Padahal Nabi Yakub tidak pernah mengharamkan. Nabi Yakub cuma tidak suka dengan daging unta, tapi kemudian dijadikan hukum. Nah, banyak hal, jadi begini, ada banyak hal yang sebenarnya oleh Allah itu halal, diharamkan oleh orang Yahudi sendiri. Ya, jadi makna yang pertama adalah Nabi Musa itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh orang Yahudi sendiri. Yang awalnya itu sesuatu yang halal, gitu. Seperti lemak yang ada di daging, itu halal misalnya. Atau memang Allah mengharamkan sebagai ujian bagi Bani Israel. Karena memang Bani Israel banyak melakukan kesalahan, sehingga kemudian ada aturan-aturan hukum di zamannya Nabi Musa yang kemudian diharamkan oleh Allah SWT sebagai ujian bagi Bani Israel. Nah, begitu Nabi Isa datang, dihalalkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam, tapi tidak semuanya, hanya sebagian. Ya, hanya sebagian. Ya, itu maksudnya. Uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Tetapi orang Katolik itu kebablasan. Jadi semuanya serba boleh. Wine jadi boleh dan seterusnya. Bahkan kalau kita mikir menarik ya, setiap misa Katolik itu mereka pakai wine ya. Jadi menarik kalau kita pikirkan. Itu Masya Allah ya. Jadi agama menjadi rusak karena hanya berpijak pada hikmah tadi itu.
Sehingga lihat, agama itu kalau hanya mikirin hikmahnya, wisdom di baliknya, orang tidak peduli dari zahirnya. Terhadap syarak dia tidak peduli. Rusak pada akhirnya agama itu. Rusak akhirnya agama tersebut. Puasa tidak jadi penting. Yang penting kan bersyukur pada Allah. Yang penting kan menjadi orang bertakwa misalnya. Jadi rusak semuanya nanti ajaran agama itu. Ajaran agama menjadi rusak. Ya. Waliuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum biayatin mir rabbikum. Dan aku datang kepada kalian dengan tanda-tanda kekuasaan dari Allah SWT. Nur rabbikum fattaqullah wa ati'un. Yang diminta dua. Takwalah kepada Allah dan taatlah. Ya, kata taat itu maknanya adalah kepatuhan atau loyalitas tanpa 100% taat. Namanya 100% nurut, itu namanya taat. Ya. Jadi taat itu muncul setelah takwa. Setelah takwa, itu maksudnya. Oke, ada yang penting lagi, wajitukum bi ayatin. Enggak terlalu penting ya. Enggak banyak yang bisa belum kita ambil hikmahnya. Tapi singkatnya adalah bahwa setiap nabi itu isu yang paling penting kalau kita kontekskan dengan kita adalah isu ini, waluhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Itu kalau kita lihat ke masyarakat hari ini, kalau kita melihat tetangga kita dari Nasrani atau dari Protestan ya, yang pembedanya lebih banyak memang salah satunya faktor konsep halal dan haram buat mereka ya, itu waluhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Jadi untuk sampai di ayat ini kalau kita mau summary-kan ya, kita sum up misalnya, jadi tadi ya Nabi Isa alaihissalam itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar. Oke, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama menjadi rasul, ya. Terus yang kedua menjadi musaddiqan, oke. Yang kedua kemudian menjadi menghalalkan tadi, liuhilla, oke. Jadi tiga yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh Nabi Isa alaihissalam ketika beliau sudah mendapatkan tiga sebelumnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan Nabi Isa itu dapat Alkitab, dalam pengertian At-Taurah diajari oleh Allah SWT, kemudian mendapatkan Al-Hikmah, Al-Hikmah yaitu Injil. Nah, setelah mendapatkan ini semuanya, Allah menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul. Mulai berisalah ya, sebagaimana di ayat yang tadi ya, wa rasulan tadi, mana tadi ayatnya? Di ayat yang ke sebentar, enggak ada. Ya ini wa rasulan ila bani Israil itu ya. Nah, ini ayatnya. Kemudian musaddiqan, Nah, baru kalau kita perhatikan ya. Jadi rasulnya itu dibekali dengan ayat. Ya, jadi dibekali dengan ayat min rabbik. Yang dalam bahasa kita disebut, yang dalam bahasa yang lain disebut dengan mukjizat. Mukjizatnya dirinci tadi, mukjizatnya satu, menyembuhkan orang buta, ya, orang kebutaan, blindness, buta, abros, ya, atau leprosi, ya,
buta, lepra, atau belang, ya, belang-belang, terus hidupin orang mati, hidup orang mati, hidupkan yang mati, itu semuanya. Jadi Allah menjadikan Rasul karena Rasul itu berkaitan dengan orang yang diutus membawa risalah, karena itu Allah lengkapi dia sebagai untuk dengan mukjizatnya itu. Bisa nyembuhin orang buta, bisa bikin burung, saya lupa, bisa bikin makhluk ya, bisa bikin kayak burung lah, saya sebut saja burung, buta, lepra, belang-belang. Ada 4 mukjizat kalau mau kita simpulkan ya. Oke, tugas kedua musaddiqan. Ini sudah tidak berkaitan, kalau yang ini sebenarnya hanya untuk menunjukkan kerasulannya, bahwa dia Rasul diutus oleh Allah SWT. Ya, setelah diajarin, setelah mendapatkan atau diajarkan hikmah sama Alkitab, maka dia harus spreading the message, harus tabligh. Karena dia sekarang sudah jadi Rasul. Nah, untuk menjadi Rasul, dikuatkan oleh Allah dengan ayat min Rabbik. Dikasih 4 ya oleh Allah SWT, burung, buta, lepra, hidupkan orang mati. Oke. Yang kedua sebagai musaddiqan. Nah, untuk konteks musaddiqan, ini sudah tugas yang lain lagi. Ini tugas membenahi sebagaimana musaddiq ini membenarkan apa yang benar, menyalahkan apa yang salah. Ini lebih pada konteks kalau kita perhatikan, kalau uhilla ini ke Alkitab, ya, jadi aturannya tadi Alkitab, musaddiq ini ke semuanya, ya, jadi dia membenarkan apa yang benar, apa yang tidak salah, diluruskan lagi dan segala macam. Ini memasukkan unsur al-hikmah tadi yang diajarkan. Jadi kombinasi dari Alkitab sama al-hikmah. Liuhilla ini berkenaan dengan aturan hukum-hukum yang tidak benar, yang sudah dirubah dan segala macam. Kemudian dia menghalalkan apa yang diharamkan. Ya, karena sudah menjadi terlalu rigid agama itu. Ya, karena kan konteksnya pada masyarakat Yahudi yang kemudian model keagamaannya membuang al-hikmah, gitu maksudnya. Karena itu dibenarkan dulu. Karena dibenarkan menggunakan apa? Menggunakan al-hikmah. Biar apa? Biar siddiq. Ya, biar benar dulu. Biar benar. Namanya as-sidqu kalau benar itu. As-sidqu. Nah, dalam kaitan pembenaran itu, hal yang nampak secara fisikal yang salah adalah pada kaitan hukum. Karena itu hukumnya dibenarkan, yaitu Alkitab tadi itu, yang halal dihalalkan, ini pada konteks halal dan haram. Itu yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi dibekali oleh Allah dengan Alkitab sama hikmah, kemudian sudah paham, kemudian baru yang tugas pertama menjadi Rasul, memastikan orang-orang yakin kalau dia Rasul, dilengkapi oleh Allah dengan 4 bukti mukjizat. Setelah menjadi Rasul, tugas berikutnya adalah musaddiqan. Benahin agamanya itu, memasukkan unsur al-hikmah di dalam keberagamaan masyarakatnya. Yang benar dibenarkan, yang salah dianggap sebagai salah, dan seterusnya. Atau mudahnya adalah musaddiqan. Ya. Setelah itu, uhilla lakum. Ya. Ini aturan hukum, jadi untuk dikombinasikan dengan hikmah yang ada. Nah, penyatuan antara tadi itu, Rasul, musaddiq, liuhilla, itu yang akan membawa peradaban baru yang diperkirakan nanti akan menjadikan agama yang utuh lagi. Itu fungsi Nabi Isa alaihissalam, kalau kita perhatikan digambarkan di surah Ali Imran. Itu secara singkatnya, Wan, saya kembalikan lagi kepada semua, barangkali